%5 hedefine Lahey'de belirlenen 2030 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disebut memberikan pistol sebagai hadiah kepada para kepala negara yang menghadiri KTT NATO di Ankara. Dua pejabat Uni Eropa mengonfirmasi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa termasuk penerima hadiah tersebut. Menurut sumber, tim keamanan Costa langsung membawa pistol itu untuk diperiksa sebelum dibawa keluar dari Turki. Pihak Dewan Eropa menyatakan hadiah tersebut akan dibawa ke Belgia dan disimpan sesuai aturan keamanan yang berlaku. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengaku juga menerima pistol yang dilengkapi ukiran nama para pemimpin serta sekotak amunisi. Namun Starmer mengatakan hadiah itu ditinggalkan di Turki karena tidak dapat dibawa masuk ke Inggris secara legal. Hingga kini pemerintah Inggris maupun Turki belum memberikan pernyataan resmi terkait pemberian hadiah tersebut. KTT NATO di Ankara dihadiri seluruh pemimpin negara anggota termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2030 Sejumlah tamu undangan seperti Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung juga turut menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Thank you so much. And I want, indeed, well, personally, I want to thank you for what you did. %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2030'da Avrupa Birliği üyesi devletlerimize seslenmek istiyoruz. Güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim bölünmeye yol açıyor. Terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Thank you so much. And I want, indeed, for what you did. In addition to these reduction licenses, which will take time, would you consider Not that much time. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make acquisitions. This way you can't complain that we're not giving them now. It's making me so. do we have looked to discuss between now and of course we are thankful for the book and we want to share with you some details about today's journey. Amerika Serikat membuka peluang baru bagi Ukraina untuk memperkuat pertahanannya dari serangan Rusia.
Presiden Donald Trump menyatakan Washington akan mengizinkan Kiev memproduksi rudal untuk sistem pertahanan udara Patriot melalui skema lisensi dan ahli teknologi. Pernyataan itu disampaikan Trump usai bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT NATO di Ankara, Turki, Rabu 8 Juli 2026. Menurut Trump, Amerika Serikat akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot sekaligus mentransfer pengetahuan yang dibutuhkan. Langkah tersebut dinilai penting karena Ukraina masih membutuhkan lebih banyak rudal pencegat untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dalam pertemuan itu, Zelensky kembali menegaskan bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat merupakan sistem pertahanan anti-balistik terbaik yang dimiliki negaranya saat ini. Trump juga menyinggung serangan jarak jauh Ukraina terhadap kilang minyak dan sejumlah target di wilayah Rusia. Menurutnya, langkah tersebut memang meningkatkan eskalasi, tetapi juga berpotensi membuka jalan menuju penyelesaian konflik. Di saat yang sama, para pemimpin NATO kembali menegaskan dukungannya kepada Ukraina. Dalam deklarasi KTT, negara-negara anggota berkomitmen mengucurkan bantuan pertahanan senilai 70 miliar euro pada 2026 dan berjanji mempertahankan tingkat dukungan yang sama pada 2027. Mustafa, burayı vermeyeceksin kenara. Perang Rusia-Ukraina kembali memanas.
Ukraina mengklaim berhasil menggempur belasan kapal tanker Rusia di Laut Azov dalam serangan drone yang menyasar jalur pasokan menuju Crimea. Militer Ukraina pada Kamis 9 Juli 2026 menyebut operasi tersebut dilakukan untuk mengganggu pasokan bahan bakar bagi pasukan Rusia sekaligus memperketat tekanan terhadap Crimea yang masih dikuasai Moskow. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, kapal-kapal itu digunakan untuk mengirim bahan bakar bagi kebutuhan militer Rusia. Kapal-kapal tersebut juga disebut mengangkut minyak beserta hasil olahannya untuk menghindari sanksi internasional. Selain itu, Ukraina mengklaim berhasil menghantam 1 kapal tunda dan 1 kapal kargo. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut dalam 4 hari terakhir, pihaknya telah menargetkan 36 kapal di Laut Azov dan Laut Hitam. Rinciannya terdiri dari 32 kapal tanker yang disebut sebagai bagian Shadow Fleet atau armada bayangan Rusia, serta 2 kapal kargo. Seluruh kapal itu diklaim sedang memasok bahan bakar ke Crimea. Komandan pasukan drone Ukraina, Robert Brovdi, juga mengunggah video yang diklaim memperlihatkan momen serangan tersebut. Namun, hingga kini, lokasi maupun waktu pengambilan rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, Gubernur wilayah Rostov melaporkan 2 kapal tanker diserang drone Ukraina di Laut Azov pada hari yang sama. Dalam beberapa pekan terakhir, Kiev memang terus meningkatkan serangan ke jalur logistik dan infrastruktur energi di Crimea. Dalam wawancara dengan Reuters bulan lalu, Brovdi menegaskan Ukraina bertekad memutus akses Rusia ke semenanjung tersebut melalui serangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Israel dilaporkan telah menyampaikan informasi intelijen kepada Amerika Serikat mengenai dugaan rencana baru Iran untuk membunuh Presiden Donald Trump.
Laporan tersebut muncul di tengah memanasnya kembali hubungan kedua negara setelah gencatan senjata dengan Iran mulai goyah. Sejumlah sumber menyebut peringatan dari Israel disampaikan pekan ini dan memuat informasi mengenai rencana yang lebih spesifik untuk menargetkan Trump. Meski demikian, aparat intelijen Amerika Serikat disebut belum dapat memverifikasi kebenaran informasi tersebut secara independen. Sebagian pejabat Amerika juga menilai laporan itu bisa menjadi upaya Israel untuk memengaruhi keputusan Trump terkait kemungkinan memperluas operasi militer terhadap Iran. Pemerintah Amerika Serikat selama ini telah meyakini bahwa Iran berpotensi membalas kematian Komandan Pasukan Quds, Jenderal Qasem Soleimani. Yang tewas dalam serangan pesawat nirawak atas perintah Trump pada 2020. Menanggapi laporan tersebut, Gedung Putih mengacu pada pernyataan Trump yang mengaku dirinya memang menjadi target Iran. Trump kemudian mengatakan dirinya baru mengetahui adanya daftar terbaru yang menempatkannya sebagai target utama pembunuhan Iran, namun tidak menjelaskan apakah informasi itu berasal dari intelijen Israel. Ketegangan antara Washington dan Teheran terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Ditandai dengan saling serang dan saling mengancam, meski sebelumnya kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata selama 60 hari. Di tengah situasi tersebut, komunitas intelijen Amerika Serikat masih memantau sejumlah pihak yang diduga membahas rencana serangan terhadap pejabat Amerika. Namun beberapa pejabat tetap berhati-hati menanggapi laporan dari Israel karena dinilai bisa saja merupakan bagian dari upaya diplomatik maupun politik untuk memengaruhi kebijakan Gedung Putih terhadap Iran. Meski konflik kembali memanas, sumber-sumber Amerika Serikat menyebut komunikasi diplomatik dengan Iran masih berlangsung secara tertutup. Washington dan Teheran dikabarkan tetap berupaya mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran. Meskipun Trump sebelumnya menyatakan nota kesepahaman antara kedua negara telah berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pembicaraan melalui telepon pada Kamis malam.
Dalam percakapan tersebut, keduanya sepakat untuk terus memperkuat koordinasi antara Amerika Serikat dan Israel di berbagai bidang. Menurut pernyataan kantor Perdana Menteri Israel, pernyataan itu juga menyebut Trump memberikan penjelasan kepada Netanyahu mengenai langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat di kawasan Teluk. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu menyoroti pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta para sekutunya yang dinilai mengancam keberadaan Israel. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan zona keamanan di sepanjang perbatasan Israel. Erdogan sebelumnya berulang kali menuduh Israel telah merusak implementasi nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isu tersebut kembali mencuat saat Turki menjadi tuan rumah KTT NATO di Ankara pekan ini. Pada saat yang sama, Israel juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan Amerika Serikat menjual jet tempur siluman F-35 kepada Turki. Sebuah wacana yang kembali disinggung Trump dalam sela-sela KTT NATO. Netanyahu menegaskan bahwa Erdogan bukanlah sekutu yang dapat diandalkan oleh Amerika Serikat. Ia juga menuduh Presiden Turki tersebut pernah mengancam akan menghancurkan Israel yang disebutnya sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia.